One, two, three, zero, lupat. Halo everybody, sobat keringat buntut dimanapun kalian berada. Piye kabare, yang artinya kamu lagi apa? Mungkin emang raga jauh di sana, tapi biar cinta ketemu dalam doa. Sebuah film tentang dunia baru berbahaya yang akan membangkitkan jiwa-jiwa adrenalin kalian semua, di mana di film ini jagoannya pasti akan kalah dua. Tapi yang menarik dari film ini adalah kolaborasi mustahil antara manusia primitif dengan tentara pasukan elit khusus untuk mengalahkan monster-monster raksasa demi menyelamatkan teman-temannya. Perasaan bersama saya Pak Wiro Kladi, pasangan istri kalian, selamat menonton dan Anda senang, kami bahagia. Di awal film diperlihatkan sebuah sisi berbeda dari dunia yang kita huni. Entah di sisi bagian dunia sebelah mana, waktu Indonesia bagian mana, saya juga kurang tahu. Tapi mereka sebut itu dengan sebutan New World. Ada sebuah tim bajak laut yang sedang berlayar menyusuri lautan pasir buas yang dipenuhi dengan monster-monster kejam. Kapal itu diawaki oleh pasukan-pasukan hebat dengan skill khususnya masing-masing. Tujuan mereka adalah mengalahkan monster-monster jahat itu agar dapat melindungi keluarga mereka dan hidup tenang di wilayah itu tanpa ada serangan-serangan dari monster-monster jahat tersebut. Namun disayangkan, dalam salah satu serangan monster itu, tim bajak laut itu harus rela kehilangan salah satu tim terbaiknya karena terpental oleh serangan monster tersebut. Dan mereka terpaksa meninggalkannya karena kondisi kapal yang telah mulai rusak karena lepas kontrol dan menabrak batu besar. Di sisi lain, di dunia nyata, ada sebuah satuan khusus militer Amerika Serikat yang sedang ditugaskan dalam misi khusus pencarian teman-temannya yang hilang saat menjalankan misi. Satuan khusus itu disebut Ranger, terdiri dari 5 orang dan dikomandani oleh seorang wanita yang bernama Artemis. Tapi di sini Rangernya nggak orang-orang kayak di sebelah. Mereka hanya diberi petunjuk sebuah rekaman radio saat terakhir mereka hilang dan titik terakhir di mana prajurit itu hilang. Namun, setelah didatangi, hanya ada lautan pasir luas di sekitar titik hilang tersebut dan beberapa marka-marka artefak aneh di setiap sudutnya. Saat mereka mulai masuk ke dalam wilayah marka-marka tersebut, salah satu anggota satuan tersebut mengkonfirmasikan akan adanya sebuah badai pasir besar dari arah timur. Lalu mereka lekas bergegas pergi dari tempat itu. Saat badai mulai menerjang, petir mulai menyambar marka-marka artefak aneh tadi dan tiba-tiba sebuah pintu dimensi lain mulai terbuka. Semua pasukan panik dan terheran-heran dengan apa yang dialaminya. What the hell is that? Yang artinya, aku durung rabi Gusti. Dan akhirnya mereka terjatuh dalam sebuah jurang. Sesaat setelah mereka terjatuh dalam sebuah jurang, tiba-tiba mereka tersadar dalam sebuah gurun pasir. Terlihat sebuah bukit dan menara aneh yang diselimuti awan mendung dan petir-petir yang menyambar. Anehnya, lokasi gurun itu tidak ada di peta Dora yang mereka miliki. Dari situ mereka hanya bisa terheran-heran dan hanya berpikir bukit itulah satu-satunya jalan mereka pulang. Mereka lalu memutuskan nekat untuk kembali menuju pusaran badai tersebut. Namun, di tengah perjalanan mereka terhenti karena melihat sebuah keanehan. Ada sebuah fosil hewan yang begitu besar tertimbun di gurun pasir tersebut. Hal-hal janggal semakin membingungkan pasukan tersebut. Lalu tiba-tiba ada sebuah serangan dari arah berlawanan.
Sebuah anak panah menghempas fosil tersebut seakan mengisyaratkan akan adanya bahaya yang akan datang di sekitar daerah tersebut. Ternyata anak panah itu berasal dari kru bajak laut yang tadi diceritakan di awal film. Dia adalah Hunter. Dia adalah salah satu kru terbaik bajak laut suku primitif dari daerah tersebut. Orang itu lalu mengisyaratkan untuk segera pergi dari tempat itu. Namun pasukan itu malah menembakinya. Tiba-tiba seekor monster datang dari arah berlawanan dan dengan ganasnya mulai menyerang pasukan tersebut. Mereka pun segera mencoba menyerang monster tersebut dengan senapan mereka. Namun tak ada satupun tembakan mereka yang dapat melukai monster tersebut. Hunter pun tak tinggal diam. Dia membantu mengalihkan perhatian monster itu agar pasukan itu dapat berlindung di dalam sebuah gua di dekat situ. Akhirnya monster itu pergi karena mangsanya tidak dapat ia jangkau kembali. Karena satu anggotanya telah gugur, mereka sempat berselisih dikarenakan mereka melawan hal yang mustahil untuk dikalahkan. Namun Artemis sebagai seorang pemimpin tetap menyemangati mereka semua agar dapat selamat bersama-sama kembali ke rumah. You got it! Yes, ma'am. Yes, ma'am. Tak lama setelah itu, tiba-tiba Artemis diserang oleh seekor monster dari dalam gua. Itu adalah monster laba-laba. Satu persatu monster itu membawa kawanannya dan menyerang pasukan tersebut dan mengakibatkan Artemis pingsan. Karena terlalu banyak jumlah monster laba-laba itu, mereka dengan terpaksa meninggalkan Artemis sendirian di dalam gua. Namun monster itu tetap saja mengejar para pasukan itu keluar gua. Tak tinggal diam, Hunter yang masih mengawasi mereka dari kejauhan kembali menolong mereka dengan tembakan panah api miliknya. Namun karena jumlah monster itu yang tak kunjung habis, akhirnya mereka semua tertangkap oleh kawanan monster itu. Saat Artemis tersadar, dia menyadari telah terbungkus oleh jaring laba-laba dan dipersiapkan untuk stok makanan monster laba-laba itu. Dia berusaha melepaskan diri dan akhirnya dapat keluar dari bungkusan sarang laba-laba itu. Di situ dia menyadari kalau teman-temannya bernasib sama dengannya, namun tampaknya mereka sudah tak bernafas lagi. Dengan pengalamannya sebagai seorang marinir, dia mencoba menyalakan sebuah flare untuk menakuti laba-laba tersebut dan benar saja, laba-laba itu mulai menjauh darinya. Hal ini menegaskan kalau laba-laba itu takut terhadap cahaya. Tak lama kemudian, beruntung ada salah satu temannya yang selamat dan mendatangi Artemis. Namun, tak diduga bagian dadanya melepuh dan keluar puluhan laba-laba kecil dari dalam tubuhnya. Dia hanya berpesan kepada Artemis untuk segera meninggalkan tempat itu sendiri. Lalu, dia mencoba menyemburkan api dari sebuah tabung oksigen kepada laba-laba yang mendekatinya. Dalam kondisi terbakar, Artemis lalu melemparkan sepaket selongsong peluru untuk melumpuhkan laba-laba tersebut. Beruntung Artemis dapat menyelamatkan dirinya keluar dari tempat itu. Di luar, tiba-tiba Artemis disergap dari belakang oleh Hunter. Tarungan singkat pun tak bisa dihindari karena mereka sebenarnya sama-sama tidak tahu mana kawan mana lawan. Namun, ya karena Hunter memang tuan rumah dari pertandingan itu, dia dapat mengalahkan Artemis walaupun sempat tertusuk pisau di bagian dadanya. Hunter lalu membawa Artemis ke tempat persembunyiannya. Dia meramu obat tradisional berbahan dasar daun camcau dan sedikit bumbu pawon untuk mengobati luka tusukan yang dia derita. Keesokan paginya, Hunter mencoba keluar untuk mengecek situasi sekitar. Namun saat dia kembali, tiba-tiba Artemis muncul dari belakang dan memukulnya menggunakan kayu. Artemis lalu mengikat tangannya untuk mengamankan Hunter agar tidak dapat menyerang lagi. Namun, dalam kondisi tangan terikat pun Hunter masih dapat melakukan perlawanan kembali hingga akhirnya Hunter terpental keluar dan hampir terjerumus ke dalam sarang monster laba-laba itu. Namun, Artemis menyadari kalau dirinya bukanlah musuh. Dia langsung menjulurkan tangannya dan menarik Hunter keluar dari jurang itu. Beruntung Hunter bisa selamat dan akhirnya mereka pun menyadari bahwa mereka sebenarnya bukanlah musuh.
Where are you going? Mereka lalu berencana untuk bekerja sama satu sama lain untuk mengalahkan monster-monster, terutama monster banteng di awal film tadi. Karena monster itu satu-satunya monster yang menghalangi jalan mereka menuju menara di ujung gurun tersebut. I think that's what brought me here. Still out there. Mereka sepakat akhirnya membuat sebuah plan, yaitu dengan meracuni monster banteng itu dengan racun yang dihasilkan dari monster laba-laba. Malam hari, mereka membagi tugas. Artemis memancing monster laba-laba itu keluar dan Hunter telah mempersiapkan sebuah trap berupa tali untuk menjerat kaki monster tersebut agar tidak dapat bergerak. Setelah monster itu terjerat, dengan pedang Hayabusa yang dia miliki, dia langsung melompat dari atas tebing untuk membelah kepala monster itu. Lalu mereka segera bergegas lari sebelum kawanan monster itu tahu dan menyerang balik. Beruntung mereka dapat pergi dari tempat itu tanpa terluka sedikit pun. Sesampainya di dalam gua persembunyian mereka, Hunter lalu mengambil taring inti dari monster laba-laba dan mengikat di ujung busur panah miliknya. Setelah semua persiapan senjata telah selesai, lalu Hunter mengajaknya ke sebuah bangkai kapal tua untuk mengambil sisa-sisa senjata yang dapat digunakan untuk melawan monster banteng itu. Dengan peralatan kuno, Artemis mulai berlatih menggunakan senjata tradisional yang tersedia. Ia mengambil sebuah senjata katar, yang mana katar adalah sepasang pisau besar yang dulunya digunakan oleh suku India kuno untuk berperang. Tak disangka, katar itu memiliki kekuatan unik, di mana katar itu dapat mengeluarkan semburan api yang cukup hebat jika dia dapat menguasainya. Disinilah Artemis mulai yakin akan dapat mengalahkan monster banteng itu dengan senjata yang dia miliki. Lalu ia segera berlatih agar dapat menguasai katar tersebut. Keesokan paginya, tiba saat mereka untuk melawan monster banteng. Hunter berencana untuk menjadi umpan dan Artemis berlari menuju mobil bajanya untuk mengambil senjata RPG yang dia ingat masih belum digunakan di awal pertempurannya. Mereka berlari berlawanan arah. Sekuat tenaga Hunter berlari dari kejaran monster agar terhindar dari serangan monster banteng. Sesampainya di mobil baja, Artemis langsung menembakkan RPG ke bagian leher monster banteng untuk mengalihkan target monster banteng. Di saat itulah Hunter mengeluarkan poison arrownya dan segera menembakkannya ke arah mata monster banteng tersebut. Pandangan monster banteng itu pun mulai kabur. Disinilah kesempatan Artemis untuk segera menembakkan RPG lagi ke arahnya. Tadi juga, RPG pun tidak dapat melukainya, lalu malah balik menyerang Artemis. Dan beruntung Artemis masih dapat segera masuk berlindung di dalam mobil baja dan serudukan maut pun tak dapat ia hindari. Ternyata Hunter telah mengambil kesempatan untuk melompat naik ke atas kepala monster banteng. Dengan pedang Hayabusanya, ia sekuat tenaga menancapkan tepat di bagian ubun-ubun monster banteng. Monster banteng mulai merintih kesakitan. Hunter pun terpental karena hempasan kepala monster banteng itu yang terlalu kuat. Artemis pun tak mau tinggal diam. Dia berlari dan menembakkan sebuah panah tali untuk dapat melompat menjangkau bagian kepala monster banteng. Dia berusaha menancapkan kembali pedang Hayabusa milik Hunter. Monster banteng pun mulai mengerang kesakitan. Dengan sisa tenaga, Artemis dapat menancapkan pedang itu hingga menembus otaknya. Disinilah monster banteng itu mulai tumbang. Kembali ke tujuan mereka sebelumnya adalah untuk dapat pulang menuju tebing di ujung gurun. Dengan jiwa korsa militer yang Artemis tanamkan sejak bergabung dengan satuan militer, ia menarik Hunter yang masih dalam kondisi pingsan hingga akhirnya Hunter tersadar dan mereka sampai pada sebuah danau yang dikelilingi oleh tumbuhan hijau dan sekerumunan binatang herbivora di sekitarnya. Hal itu menegaskan bahwa tempat tersebut jauh dari monster buas yang akan menyerang kembali. Malam harinya, saat mereka berdua beristirahat, tiba-tiba nampak dari kejauhan kobaran api yang sangat besar. Hunter menyimpulkan itu adalah serangan dari Rathalos, seekor monster naga terbang raksasa yang memiliki kekuatan api yang sangat hebat. Biasanya Rathalos menyerang kawanan monster herbivora untuk memperluas wilayah kekuasaannya. Dan sialnya, Rathalos bukanlah monster yang bisa dikalahkan oleh siapapun atau monster manapun. Ia adalah ujung dari rentetan rantai makanan di wilayah itu.
Tiba-tiba, kawanan herbivora mulai berlarian dan mengarah ke arah tempat Artemis dan Hunter beristirahat. Tak lagi memiliki senjata, mereka hanya dapat pasrah dan berlindung agar tidak terinjak kawanan herbivora tersebut. Namun tiba-tiba, datang seseorang melompat dan menghempaskan pedang api untuk melindungi mereka berdua. Ternyata, itu adalah Kapten Bajak Laut Hunter. Dia bersama teman-teman bajak laut lainnya bekerja sama untuk menyelamatkan Hunter dan Artemis. Pada akhirnya Hunter dapat diselamatkan dan dibawa kembali menuju kapal bajak lautnya. Di sini Artemis berusaha membantu sang kapten menggunakan katar apinya untuk dapat mengusir kawanan monster herbivore itu. Beruntung mereka semua dapat selamat. Singkat cerita, sesampainya mereka di kapal bajak laut, sang kapten menjelaskan kalau Artemis telah menyeberangi sebuah pintu dimensi ruang dan waktu yang berpusat pada menara di atas tebing tersebut. Artemis berkata, bagaimana cara untuk dapat pulang? Dan kapten pun menunjukkan sebuah buku peninggalan peradaban kuno dan dia menjawab, untuk dapat pulang dia harus menuju ke menara langit yang ada di atas tebing itu. Namun, tempat itu dilindungi oleh Rathalos, sang monster penguasa daerah tersebut, dan sampai sekarang belum ada yang dapat selamat dari serangan Rathalos. Namun ternyata tujuan utama dari kawanan bajak laut itu adalah menyelidiki menara dimensi itu agar tidak ada lagi manusia modern yang dapat masuk ke dunia mereka lagi. Hal ini menegaskan bahwa sebenarnya mereka memiliki tujuan yang sama. Kapten itu pun menawarkan sebuah tumpangan namun dengan satu syarat, Artemis harus membantu mengalahkan Rathalos. Dia berkata, kita hanya memiliki dua kemungkinan, kita semua selamat atau kita semua akan mati. Tak punya pilihan, Artemis pun dengan tegas menyetujui tawaran dari sang kapten. Keesokan paginya, beberapa pasukan bajak laut itu pun bersama Artemis berangkat mendaki beberapa bukit untuk dapat menuju ke menara itu. Sesampainya di sana, ditemukan kembali sebuah artefak seperti yang dijelaskan di awal film tadi. Ternyata, artefak itulah yang menciptakan pintu dimensi untuk dapat kembali. Mereka segera berpencar untuk mengawasi pergerakan Rathalos dan berencana akan menyerangnya secara diam-diam. Namun tak disangka, aksi mereka ketahuan. Dua anggota bajak laut itu terkena serangan dan Rathalos pun menampakkan wujud aslinya. Semua anggota mulai bersembunyi karena monster ini memang mustahil untuk dikalahkan secara terang-terangan. Namun, karena sudah tak sempat lagi mengatur sebuah strategi serang, kapten kapal memutuskan untuk memancing perhatian Rathalos. Otomatis, Rathalos langsung menyemburkan nafas apinya ke arah sang kapten. Karena jurus nafas api itu terbatas oleh cooldown skill yang lumayan lama, dari samping Artemis dan yang lainnya bersama-sama mulai mengambil kesempatan untuk menyerang Rathalos. Sasaran Artemis adalah merobek sayapnya agar tidak lagi dapat terbang, dan lainnya mencoba mengincar organ vital seperti mata dan kepalanya. Perlahan-lahan setiap serangan yang mereka hempaskan mengakibatkan pintu dimensi itu mulai terbuka. Namun, saat cooldown skillnya sudah mulai habis, serangan semburan api pun harus Artemis terima. Dia terpaksa melompat ke dalam sebuah jurang. Namun tiba-tiba, dia tersadar telah kembali ke dunia nyata yang ditandai dengan adanya pesawat induk penyelamat yang menghampirinya. Artemis pun mulai menghela napas lega setelah dapat ditandu dan dibawa ke atas pesawat untuk dievakuasi. Dan saat proses evakuasi, di tengah perjalanan, tiba-tiba Rathalos juga mengejar Artemis masuk melalui pintu dimensi lalu menabrakkan dirinya ke pesawat induk penyelamat dan mencoba mencabik badan pesawat induk penyelamat, dan disayangkan pesawat induk penyelamat bersama dengan Artemis harus jatuh tak berdaya melawan kekuatan Rathalos. Semua kru dan tim penyelamat pun mulai panik melihat keberadaan Rathalos. Semua mencoba menyerang, namun tak satu pun senjata dapat melukai Rathalos. Dengan sekali sembur, Rathalos dapat meratakan beberapa pasukan bersenjata tank dan mobil baja terpaksa hancur tanpa dapat melukai Rathalos sedikit pun.
Pesawat tempur pun satu persatu mulai berdatangan membantu menyerang dari udara. Namun sama saja, mereka semua hanya menjadi bulan-bulanan dari Rathalos. Tak disangka, Artemis pun tersadar dan segera mengambil sebuah peluru shotgun. Dia langsung berlari menghampiri Rathalos berniat menantangnya Bywine. Namun, dengan kecerdasan seorang komandan marinir, ia rupanya telah mengatur sebuah strategi serang. Serangan pertama, Artemis mengincar luka di sayapnya dari serangan sebelumnya dan melebarkan robekan sayapnya agar Rathalos benar-benar tidak bisa terbang kembali. Kemudian Artemis membakar ujung peluru shotgun yang sudah dia persiapkan, lalu menancapkan di busur lontar dan mengarahkannya ke arah rahang Rathalos. Tak bisa dihindari, ledakan besar pun mengenai rahang Rathalos dan Rathalos pun dapat tumbang dengan serangan itu. Namun, dengan sisa-sisa tenaga, Rathalos dapat kembali bangkit dan bersiap untuk menyemburkan serangan api terakhirnya. Namun tiba-tiba, ledakan besar mengenai leher sebelah kanannya, dan ternyata itu serangan dari Hunter. Dengan beberapa kali tembakan, Hunter mencoba menumbangkan kembali Rathalos, dan akhirnya dengan serangan itu, Rathalos benar-benar dapat ditumbangkan. Namun, kedatangan mereka mengakibatkan pintu dimensi yang membatasi kedua dunia itu semakin terbuka dan memancing monster-monster dari dunia baru masuk ke dunia manusia. Mereka mau tidak mau harus mengalahkan satu monster lagi lalu kembali ke dalam untuk menutup pintu dimensi tersebut. Kombinasi epik pun tercipta saat melawan naga terakhir. Hunter dengan tombak listriknya berusaha melompat menyerang dari sisi atas, Kapten dengan kampak apinya berusaha melumpuhkan bagian-bagian bawah dan Artemis menyerang organ-organ vital naga terakhir dengan katar apinya. Dan akhirnya film pun selesai. Well, film yang cukup epik buat saya untuk diceritakan karena banyak sekali momen-momen yang cukup membuat saya berpikir. Jangan-jangan segitiga bermuda di lautan Atlantik yang katanya banyak konspirasi dan isu-isu miring yang diragukan kebenarannya itu benar-benar ada. Dahlah, apapun itu, fiksi semoga tetaplah menjadi fiksi. Salam buat kakak perempuan kalian di rumah, sampai ketemu lagi. Jangan lupa makan, ingat, kalian boleh abaikan channelku, tapi jangan abaikan kesehatan. Telo lelo 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 let.